Yang kami juga mendapatkan bukti bahwa sebelumnya ada perkawinan almarhum atau ayahnya Pak Freddy. Kuasa hukum Freddy Wijaya minta pertanggungjawaban akta wasiat pendiri Sinarmas Group. Abadikini.com, Jakarta. Sidang kasus sengketa harta warisan mendiang pendiri Sinarmas Group Eka Cipta Wijaya masih berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 29 September tahun 2021. Sidang kali ini beragenda pembacaan duplik atau jawaban dari tergugat. Dalam duplik tersebut, tergugat membacakan persoalan perkawinan yang menyatakan bahwa Freddy Wijaya adalah anak zina. Tergugat tidak membahas masalah akta waris mendiang Eka Cipta Wijaya. Kuasa hukum Freddy Wijaya, Fahmi Bahmid, mengatakan, para tergugat ini tidak memahami persoalan. Padahal yang pihaknya persoalkan adalah pelaksanaan akta wasiat. Namun, karena tergugat bingung, mereka menjawab persoalan-persoalan yang tidak ada relevansinya dengan akta wasiat. Justru mereka malah membacakan masalah perkawinan antara mendiang Eka Cipta Wijaya dengan ibunya Freddy Wijaya. Kalau soal perkawinan, kami tidak mempersoalkan. Yang kami persoalkan itu pertanggungjawaban atas pelaksanaan akta wasiat dari almarhum Pak Eka Cipta Wijaya, kata Fahmi usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 29 September tahun 2021. Fahmi menilai, tergugat ini tidak mempunyai hak apapun untuk menyatakan bahwa Freddy Wijaya itu anak zina, karena tergugat bukan bapak dari Freddy. Mereka ini tidak punya kapasitas. Yang berhak menyangkal itu adalah ibunya Freddy. Jadi logikanya orang lain tidak berhak menyangkal Freddy Wijaya itu anak zina, tegasnya. Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, berdasarkan akta wasiat yang ada itu secara tegas mendiang Eka Cipta Wijaya mengakui bahwa dirinya mempunyai beberapa istri dan anak-anak. Menurut Fahmi, itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keluarga besar Eka Cipta Wijaya. Kenapa kami mempersoalkan akta wasiat itu? Karena tidak disebutkan Eka Cipta Wijaya semasa hidupnya punya harta apa saja. Berdasarkan data yang kami punya ada beberapa perusahaan almarhum yang sejak awal pendirian mempunyai saham 100%, jelasnya. Fahmi menegaskan, kliennya bukan menggugat masalah perkawinan. Pihaknya hanya menggugat wasiat. Jadi, mendiang Eka Cipta Wijaya memberikan wasiat kepada 5 orang untuk melaksanakan sisa harta. Nah, sisa hartanya itu mana? Itu yang jadi masalah. Sisa harta ini apa? Apakah sisa harta ini terkait perusahaan-perusahaan? Itu akan kami buktikan. Kami juga akan gugat beberapa perusahaan ke pengadilan. Kami hanya minta pertanggungjawaban akta wasiat, tegasnya. Sementara, Freddy Wijaya mengungkapkan, hampir semua perusahaan yang pernah didirikan almarhum Eka Cipta Wijaya memiliki bukti-bukti kepemilikan saham almarhum di perusahaan itu yang sangat solid. Bahkan, lanjutnya, ada beberapa perusahaan yang sahamnya mencapai 100%. Menurut Freddy, dalam akal sehat itu tidak mungkin pendirian PT itu boleh dimiliki oleh satu orang. Tapi pihaknya punya bukti akta-akta hibah dari kakak tirinya. Itu dihibahkan kepemilikan sahamnya kepada ayah saya karena semua saham-saham yang disetorkan maupun dibeli untuk membuat PT tersebut. Semua uangnya berasal dari ayah saya dan itu sudah ada bukti-buktinya. Tinggal membuktikan saja di pengadilan, kata Freddy. Dan apa harta almarhum? Itu yang sebetulnya. Yang kami juga mendapatkan bukti bahwa sebelumnya ada perkawinan almarhum atau ayahnya Pak Freddy dengan siapa? Pak Freddy? Yang di Manado, data dari Manado? Ibu Melipiri. Ibu Melipiri. Jadi sebetulnya itu almarhum sudah mengakui semua. Nah, yang aneh justru tergugat yang tidak mengakui Pak Freddy. Anda tidak punya hak untuk mengakui atau tidak mengakui gitu loh. Karena almarhum sudah mengakui. Nah, kalau Anda itu menyangkal, seharusnya yang berhak menyangkal itu ibunya Pak Freddy atau Pak Eka Cipta Wijaya almarhum. Seperti itu kasusnya. Jadi ini adalah satu permasalahan bahwa kenapa kami persoalkan wasiat itu karena tidak disebutkan almarhum itu semasa hidupnya punya harta apa saja. Nah, berdasarkan data yang kami punyain, ada beberapa perusahaan, mungkin Pak Freddy bisa jelaskan perusahaan-perusahaan almarhum yang awal ya, kita berbicara awal pendirian perusahaan-perusahaan almarhum Eka Cipta Wijaya. Jadi kita tidak berbicara saat ini.
Jadi sebelumnya itu ada beberapa perusahaan, salah satu adalah Ciwi Kimia, betul. Terus apa lagi Pak Freddy? Pak Freddy mungkin bisa menjelaskan beberapa perusahaan almarhum. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Jadi berdasarkan data-data yang saya miliki, hampir semua perusahaan yang pernah didirikan oleh mendiang ayah kandung saya, Eka Cipta Wijaya, itu saya sudah miliki semua bukti-buktinya, bukti-bukti kepemilikan saham beliau di perusahaan itu yang sangat solid. Ada beberapa malah mencapai 100% kepemilikan saham itu, yang dalam akal sehat tidak mungkin pendirian PT itu boleh dimiliki oleh satu orang. Tapi buktinya ada, saya memiliki bukti akta-akta hibah dari kakak-kakak tiri saya yang tidak mengakui saya, itu menghibahkan kepemilikan sahamnya kepada ayah saya, karena semua saham-saham yang disetorkan, dibeli maupun untuk membuat PT tersebut, semua uangnya berasal dari mendiang ayah saya, dan itu sudah ada bukti-buktinya. Tinggal membuktikannya saja nanti di pengadilan.